Hi everybody, welcome back again to my class CIUL or Teaching English for Young Learners. How are you today? I hope all of you are fine and ready to learn a new materials. Yeah, previously you have learned about theories or theory of cognitive development from Piaget. For today, I will give you a new theory from Lev Vygotsky. Maybe you have ever heard about him or his theory, but today let's learn again deeply about his theory. So, let's take a look. Lev Vygotsky was a seminal Russian psychologist who is best known for his sociocultural theory. Lev Vygotsky was born November 17, 1896 in Orza, a city in the western region of the Russian Empire. He believed that social interaction plays a critical role in children's learning. Okay, let's compare between Vygotsky theory and Piaget theory. Vygotsky theory of social development argues that community and language play a central part in learning, while Piaget concludes that children's cognitive development happen in stages. In this case, Vygotsky rejected Piaget's ideas and believed that children develop independently of specific stages as the result of social interaction. Seperti yang kalian ketahui sebelumnya, kita sudah belajar 4 stages atau tahapan itu, dan ada seperti the sensory motor stage, the pre-operational stage, the concrete operational stage, and the formal operational stage. Vygotsky sangat menentang ini. Dia berpikir bahwa anak-anak itu berkembang secara independen, secara mandiri, dengan tahapan yang spesifik yang dimana menghasilkan atau dihasilkan dari social interaction atau interaksi sosial. Vygotsky claimed that we are born with 4 elementary mental functions, such as attention, sensation, perception, and memory. It is our social and cultural environment that allow us to use this elementary skill to develop and finally gain higher mental function. Maksudnya di sini lingkungan sosial dan juga budaya kita mengizinkan kita untuk menggunakan keempat elementary skills ini seperti attention, sensation, perception, and memory. Dari skill ini bisa mengembangkan dan juga pada akhirnya meningkatkan fungsi mental kita ke yang lebih tinggi lagi. Jadi fungsi mental kita jadi lebih tinggi karena telah didukung oleh lingkungan sosial dan juga budaya kita. Ya, jadi keempat elementary mental function ini meningkat karena ada dukungan dari lingkungan sosial dan juga budaya. This development ideally happen in the zone of proximal development, such as there is what we can do on our own, and then there is the zone of proximal development which represent what we can do with the help of an adult, friend, technology, or what Vygotsky called the more knowledgeable other. Last, there is what beyond our reach. Nah, pengembangan yang tadi idealnya terjadi pada zona proximal development. Yang dimana yang pertama ada what we can do on our own.
Jadi kita bisa melakukan apapun dengan cara kita, dan kita berkembang dengan cara itu. Kemudian ada zona proximal development yang dimana what we can do with the help of an adult, friend, technology, or what Vygotsky call more knowledgeable other. Maksudnya di sini kita melakukan apapun dengan bantuan dari orang dewasa, teman, teknologi, ya. Nah, di sini disebut dengan more knowledgeable other. Maksudnya kita lebih berkembang pengetahuannya dengan bantuan orang lain, ya. Bisa orang lain, bisa teknologi seperti itu. Kita berkembang, kita melakukan apapun yang kita lakukan itu dengan bantuan, ya, dengan bantuan orang lain. Kemudian yang terakhir, what beyond our reach. Nah, yang terakhir ada what's beyond our reach. Jadi ini apapun yang kita lakukan di luar dari kemampuannya kita, ya, beyond our reach. Maksudnya di luar jangkauannya kita. Misalnya kita berkembang di zona tidak nyaman, kan, kita punya comfort zone, dan ini juga punya zona tidak nyaman. Nah, di situ kita bisa berkembang ternyata. Oke, let's see this illustration. Di sini saya punya sebuah ilustrasi, ya. Bisa kalian lihat di sini ada bayi kembar, yang satunya laki-laki dan lagi satunya perempuan. Nah, di sini bayi laki-laki ini diharapkan untuk belajar dan sukses, sedangkan yang perempuan hanya diharapkan menjadi cantik dan lucu saja. Nah, di sini pada umur 10 bulan kedua bayi ini mereka belajar merangkak dan sebentar lagi akan bisa berdiri. Nah, bayi laki-laki ini dilatih oleh ayahnya. Nah, di sini ayahnya menyiapkan peralatan yang menunjang, menemani, mensupport anak laki-lakinya atau bayi laki-lakinya agar bisa cepat berdiri, ya. Dan akhirnya bayi laki-laki ini bisa berjalan. Sedangkan bayi perempuan di sini tidak didampingi oleh ayahnya dan sama sekali tidak ada peralatan yang dapat membantunya berjalan, ya, tidak didampingilah oleh ayahnya. Sehingga bayi ini agak lambat perkembangannya atau belum bisa berjalan seperti bayi laki-laki yang tadi. Nah, bayi laki-laki ini sudah sampai tahap melangkah, sedangkan bayi perempuan ini masih mencoba berdiri. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa dengan adanya support dari orang yang lebih tua atau lebih dewasa seperti orang tuanya, maka anak itu dapat cepat memperoleh kemampuannya, ya, dibandingkan dengan anak atau bayi yang tidak mendapatkan support dari orang yang lebih tua atau orang tuanya. Both will eventually learn how to walk, but according to Vygotsky, the boy will be more skilled. Ya, pada akhirnya kedua anak ini atau kedua bayi ini bisa berjalan, ya, pada akhirnya. Tapi menurut Vygotsky, pastinya yang laki-laki atau bayi laki-laki lebih ahli dibandingkan yang perempuan. Selain lebih ahli, bayi laki-laki ini biasanya lebih cepat bisa berjalan. Misalnya, bayi laki-laki ini bisa berjalan di usia 11 bulan, lebih cepat daripada bayi perempuan yang dimana karena tidak ada dukungan dari orang sekitar, dia bisa berjalan pada usia 1 tahun, agak lebih lambat daripada yang laki-laki. Seandainya kalau diberi support, mungkin akan lebih cepat bisa berjalan. The same principles apply to all learning and development of higher cognitive function, and only those learning with the assistance of a capable mentor can reach the full potential of their ability. It means that only the babies who have support from their parents, both facilities and attention, can reach the ability, especially in walking. Jadi maksudnya di sini hanya bayi-bayi yang mendapatkan support dari orang tuanya yang bisa mendapatkan kemampuan atau kemampuan yang penuh dalam berjalan. Ya, hanya yang diberi support, sedangkan yang tidak mungkin bisa secara natural tapi agak lebih lambat seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, di sini orang tua bertindak sebagai mentor. Pastinya mentor yang ahli. Jadinya seorang mentor itu harus memiliki kemampuan sebelum dia mengajarkannya. Seperti guru. Jika guru tidak mempunyai kemampuan menjelaskan yang baik
ya, maka anak didiknya atau siswanya akan sulit mengerti materi yang dijelaskan. Seperti itu ya, jadi harus mempunyai keahlian baru bisa melahirkan anak yang punya kemampuan yang full atau punya potensi yang full. Yeah, that's all about our materials for today. I hope you enjoy this material and understand, especially about his theory or Lev Vygotsky theory. For the next task, you can see or find it on Dwijendra Smart in my class, of course. Yeah, thank you for watching my video. See you next week with new video. See ya. Bye-bye.